dengan meniakkan seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita. Kita berusaha memanfaatkan sesuai dengan maunya yang memberi nikmat kepada kita semua. Termasuk nikmat yang sangat besar bagi yang diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Ada rasa sakinah, rasa ketenangan, rasa kebahagiaan dan ada mawaddah di dalam rumah tangga. Sebab susah di atas susah ya ikhwah, kalau tidak ada yang mendampingi kita. Ya. Saya ingat dulu waktu saya kasih nasihat Ustaz Erlin waktu beliau menikah. Saya kasih nasihat dengan manusia itu kan al-ins itu artinya makhluk yang butuh teman. Di manusia bahasa Arabnya ini al-ins salah satu dari 5 nama jenis manusia. Kalau disebut al-ins, Allah punya mau makhluk ini butuh teman. Kalau disebut Bani Adam, lain maunya. Ketika disebut ayuhan nas, lain. Ketika disebut al-bashar, juga lain. Maka ketika al-ins, sejatinya manusia itu tidak akan puncak ketenangan dan kebahagiaan kalau tidak bertemu dengan temannya. Dan sebaik-baik teman adalah pasangan yang setia, pasangan yang bisa saling membagi, saling memberi, bukan teman yang tidak punya kekurangan. Karena jangan pernah menikah kalau tidak mau bertemu dengan orang tidak punya kekurangan. Maka sama dengan bermimpi sesuatu yang mustahil. Tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Semakin akrab kita menemui teman, semakin nampak semua kekurangannya. Nah itu tidak boleh kita kaget kalau teman akrab baru kelihatan kekurangan. Nah itu sebuah kepastian. Nah ini bisa saling memaklumi saja Pak, bisa saling memahami dan menerima saja. Bahwa yang suami itu harus paham istrinya punya kekurangan, dan istri harus paham betul suamiku penghafal Quran, ahli hadis, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli Quran. Pasti dia bukan malaikat. Dia bukan malaikat. Itu yang saya sekalian, kalau ketika kita bahas ini 32 dosa suami, yang kita pulang ini sebentar kita mentom Bapak, banyak mentom dosa atak. Tidak usah diberitahu seperti itu. Ini bukan untuk menghakimi ya ikhwan. Tujuan kita membahas ini 32 dosa suami bukan untuk menjatuhkan suami kita di depan kita. Begitu juga nanti pembahasan 26 dosa istri. Mohon maaf, jangan kita ini kesempatan untuk semakin menjelekkan pasangan kita. Tidak. Tugas kita itu saling merawat saja. Nah, ya. Dan sebelum saya lanjutkan ini, sambil ini saya mengomentari tadi hadis itu yang dibaca. Anak kita itu bagus Pak, menjadi renungan besar itu. Hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Jadi kalau Nabi mengatakan halakal mutanawwitiun, ya mutanattiun, sungguh celaka yang mutanatti, yang suka berlebih-lebihan. Ibadah apapun kalau itu tanattu,
atau mutanatti. Orangnya namanya mutanatti, pekerjaannya namanya at-tanattu. Itu pasti akan dikalahkan. Tidak bisa dia istiqomah dengan pekerjaan itu. Termasuk yang penghafal Quran, Makanya menghafal Quran pun, meskipun pekerjaannya menghafal Quran, tidak boleh dari pagi sampai malam menghafal Quran. Harus ada jeda, ada istirahat sedikit, ada selingan. Tapi bukan lihat HP. Yang bilang Nabi Ustaz bisa jadi selingan, tapi selingan yang bisa refreshing untuk mengokohkan bacaan Quran. Mungkin selingannya baca hadis atau baca yang ringan-ringan. Seperti kita baca Kitabul Jami' yang dibaca tadi ya. Hadis-hadis yang ringan, atau ambil bola kejar-kejar ya sampai masuk, cetak, itu supaya tidak at-tanattu. Salat malam tapi terus menerus satu malam tidak boleh. Tidak bisa istiqomah itu, karena bukan panggilan naluri dari dalam. Iya. Ini itu ketika ada sahabat Nabi namanya Al-Bajali, itu mau puasa 1 tahun lamanya, Nabi tegur dia, "Lima azabta, kenapa kau siksa dirimu?" Nabi marah, Pak. Padahal dia ahli ibadah, karena dia at-tanattu, dia berlebih-lebihan. Apapun sesuatu itu tidak dikehendaki berlebihan, Pak. Taklim tidak boleh terus-menerus. Ya. Karena itu yang seperti anak-anak yang pengkaderan 5 hari atau 3 hari, nah, meskipun itu tujuannya pengkaderan, mesti ada jeda dan refreshing lain, supaya jiwa itu tidak futur namanya. Dia tidak jatuh dan terputus dalam stabilan. Ini insya Allah Pak ya. Apapun nikmat bagaimanapun itu, ini termasuk nanti sebentar dalam hubungan suami istri. Berhubungan pun yang kadang membuat banyak laki-laki terpenjara karena mencari nikmat sesaat. Meskipun istri kita banyak halal, memiliki kemampuan, Nabi tetap mengatakan, "Iza arada ahadukum li ahli wa yuridu wa yaud falyatawadda." Kata Nabi, kalau engkau mau, tenagamu masih kuat, istrimu banyak, halal, kau selingi dengan berwudu lebih dahulu. Coba Pak, halal masih punya mau, bisa, tapi Nabi tetap mengatakan kau selingi dengan berwudu. Semua ibadah seperti itu ya ikhwan. Jadi jangan berlebih-lebihan. Nah,